Sabtu 27 Juni 2020 dengan tema Kau Begitu Sempurna. Marilah kita memulai PA kita dengan mengangkat lagu pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Walaupun kita saat ini masih mengikuti ibadah di rumah, harapannya buat teman-teman bisa mengikuti PA online ini dengan baik. Mari kita akan memasuki ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur hari ini Bapa atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami akan memulai acara PA online kami, kiranya Tuhan yang memberkati PA online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita bernyanyi semua baik. Sebelum kita mendengarkan renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji termulialah nama-Mu ya Allah Bapa, atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Meskipun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan melalui PA online kami ini, kami tetap bersekutu bersama dengan-Mu. Tuhan,
kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang sampai kepada kami malam ini Tuhan, ini boleh tumbuh dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami, dan bisa kami pakaikan menjadi pegangan hidup kami, menjalani hari-hari kami di dunia yang penuh dengan pencobaan ini. Buat hamba-Mu yang Engkau pilih membagikan firman-Mu di malam hari ini Tuhan, tiada kemampuan dalam diri anak-Mu ini. Untuk itu Engkaulah yang berkarya di dalam diri anak-Mu ini Tuhan, agar semua yang disampaikan oleh anak-Mu ini berasal dari Engkau dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Permata yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan kita dalam PA Permata hari ini diambil dari kitab Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Ini bisa kita baca masing-masing dengan tema Kau Begitu Sempurna. Shalom. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas secara khusus tentang LGBT atau LGBT, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan LGBT ini merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Suatu penyakit yang tahun 2000-an ini mulai muncul kembali, ya. Mulai muncul kembali. Tetapi ternyata kalau kita mau membaca Alkitab kita, ya, kalau kita mau memahami, mempelajari khususnya nats Alkitab yang menjadi pegangan kita pada hari ini, yang menjadi bahan kita pada hari ini, yaitu Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Ini merupakan sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa ternyata penyakit LGBT itu sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan sudah tertulis di Alkitab. Ya. LGBT merupakan salah satu dosa yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang menganut paham LGBT itu telah menciderai, ya, telah menciderai hakikat manusia. Ya. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 itu bisa kalian lihat nanti. Di situ dijelaskan bahwa hakikat manusia adalah satu dengan dua jenis kelamin. Artinya apa? Tuhan menciptakan manusia hanya ada dua jenis kelamin, pria dan wanita. Nah, jadi masalah nagundari, kita kan perkembangan zaman, kita kan canggihna teknologi, boka tempat-tempat lid, ya, tempat-tempat lid jenis kelamin si petelukan, bencong, banci atau waria, wadam, lala sebutannya, ya. Dan orang-orang yang terlibat dalam hal itu tanpa disadari dia sudah melukai hati Tuhan kita. Sebab di bata nepa manusia tantangna Adam membagai ngai. Kita kan idah di bata lah sikap sekarang menjadi manusia enda
Maka tepanaka diberu si gelarina Hawa. Jadi di Sigargari Pustaka Sibadia tidak ada di situ ditemukan bencong. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu nggak ada ditemukan bencong, tapi banci. Yang ada cuma pria dan wanita. Maka bagi kata kami dari LGBT sudah ada sejak dahulu kala. Dalam perjanjian lama LGBT ini ada dalam kisah Sodom dan Gomora. Jadi di Sioge Pustaka kepekan bahasa Sodomi itu merupakan bahasa yang muncul diambil dari kata Sodom dan Gomora. Memang tidak dituliskan secara jelas apa yang menjadi dosa terbesar masyarakat Sodom dan Gomora sehingga akhirnya Tuhan murka dan ingin membinasakannya. Ya. Tapi di Sioge rasi pegermet ya yang menyebabkan Sodom dan Gomora harus dibinasakan adalah dosa penyimpangan seksual. Dosa penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kalak Sodom ras Gomora. Jadi di Sioge kitab Kejadian 10 siwah ayat 1 20 siwah henandai. Maka dosa penyimpangan seksual yang sering dilakukan oleh warga Sodom dan Gomora itu adalah homoseksual. Imamat 18 ayat 22 juga menyatakan secara jelas Tuhan tidak berkenan terhadap dosa penyimpangan seksual. Dan ternyata di perjanjian baru juga tertulis ya, dosa penyimpangan seksual juga dilakukan oleh jemaat di Roma. Itu ada dalam kitab Roma 1 ayat 27 sampai 28. Mungkin bisa kita baca bersama apa isi ya kitab Roma 1 ayat 27 sampai 28. Roma 1 ya ayat 27 sampai 28. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Artinya, ya, dalam kitab Roma 1 ayat 27 sampai 28 ada dosa yang ditimbulkan, penyimpangan seksual dalam kategori biseksual. Artinya mereka melakukan hubungan intim tidak hanya dengan istrinya, tidak hanya dengan perempuan, tapi juga melakukannya dengan pria. Jadi jelas ya, jelas bahwa kalau kita mau ya mencermati apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini,
Tidak bisa kita pungkiri bahwa ternyata semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Ya. Ya, maka kita selaku Kristen, situhuna, lanai buat kita mamang menehan perkembangan zaman ini. Apapun yang terjadi saat ini sebenarnya kita nggak perlu heran lagi. Karena apa? Semua sudah dituliskan, ya, semua sudah dituliskan di Alkitab. Permasalahannya kan kita nggak pernah baca Alkitab sehingga kita merasa heran dengan yang terjadi saat ini. Kenapa ada orang yang suka dengan sejenisnya, pria dengan pria, wanita dengan wanita? Ada orang yang tidak bisa menerima kodratnya, dia terlahir sebagai wanita tetapi ingin dianggap sebagai pria. Atau sebaliknya, dia lahir sebagai seorang pria tapi ternyata penampilannya kemayu, ya kan? Lemuken kaya sangken si diberu. Ada banyak penyebab, ya, kenapa ada LGBT, kenapa terjadi, ya, LGBT. Ada dua hal, ya, yang menyebabkan munculnya LGBT. Yang pertama adalah memang dia mengalami kelainan pengaruh genetik sejak lahir. Ini biasanya terjadi pada kaum yang mengidap penyakit homoseksual atau lesbian. Sejak lahir mengalami kelainan pengaruh genetik. Milik kamu ke diberu iya tapi lah tidak mena dilaki, menangka tidak diberu, atau dilaki iya tapi menangka tidak dilaki. Ya, itu mungkin terjadi karena kelainan, ya, pengaruh genetik di dalam dirinya. Tapi itu hanya sekian persen, ya, hanya sekian persen kecil. Yang terbesar penyebab terjadinya LGBT adalah pengaruh lingkungan dan pengaruh sosial. Ini yang harus diwaspadai oleh kalian semua, kaum Krina, anak kami permata. Ya, kita kan lip memang kalah. Siar sura-sura menjadikan LGBT ini menjadi aliran yang baru. Ada sekelompok orang menginginkan komunitas lesbian, gay, biseksual, and transgender diakui, diterima. Maka seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa ada negara yang sudah mengesahkan pernikahan sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Miris kita melihatnya, tapi itulah kondisi yang terjadi. Kita kan pengaruh lingkungan dan pengaruh sosial terjadi peningkatan, ya, peningkatan jumlah orang yang menganut paham LGBT. Ya, menurut PBB tahun 2011 saja, tahun sudah lewat. Jumlah orang yang menganut paham LGBT ini sudah mencapai 3 jutaan jiwa. Padahal di 2009 masih sekitar 800.000 jiwa. 2011 ya. Sekarang belum tentu lagi, bisa saja lebih banyak. Kenapa bisa seperti itu? Pengaruh lingkungan dan pengaruh sosial. Mungkin ada yang mengalami trauma, misalnya yang perempuan. Kenapa pada akhirnya perempuan tidak lagi suka kepada yang namanya laki-laki? Mungkin dia trauma. Ngena teltina mereda rondongna, ditinggalkan pas sayang-sayangnya nih. Dan dia menganggap semua laki-laki itu sama. Pria juga ada yang seperti itu, ya kan? Terlalu mencintai sang wanita, ya. Saat lagi sayang-sayangnya ditinggal pergi, memang sakitnya luar biasa. Dan
tidak punya rasa lagi dia. Ya, dicakap kalau orang mati rasa nih. Mati rasa terhadap orang yang berlainan jenis kelamin dengan dia. Ini bahaya. Dan saya sangat berharap Permata GBKP si pengawas Binjai secara khusus dan Permata dimanapun ya, tidak ada yang terpengaruh dengan paham LGBT ini, karena jelas ya, karena jelas LGBT sangat tidak disukai oleh Tuhan, sangat tidak disukai oleh Tuhan. Kisah penghancuran Sodom dan Gomora menjadi bukti konkret bagaimana Tuhan membenci orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual, orang-orang yang terjerumus dalam dosa ini, dan juga bangsa Israel ya, dalam Imamat 20 ayat 13 dituliskan bahwa dosa penyimpangan seksual ya, ini sangat tidak diperkenankan, termasuk dosa yang sangat berat, dan kategorinya kalau sudah masuk dalam kategori dosa yang sangat berat, maka hukumannya adalah hukuman mati. Itu diakui oleh bangsa Israel. Orang-orang yang terjerumus dalam paham homoseksual itu harus dihukum mati. Ya. Itu ada tertulis dalam Imamat 20 ayat 13. LGBT yang kita harus ingat ya, yang harus kita ingat dan yang harus kita tolak adalah perilakunya. Bukan berarti kalau memang ada teman kita yang sempat terjerumus dalam paham, dalam lingkaran LGBT ini harus kita musuhi, tidak ya. Justru kita harus merangkul dia, justru kita harus merangkul dia. Kita harus berjuang agar dia bisa diselamatkan. Karena apa? Upah dosa itu maut ya. Upah dosa itu maut. Dan ingat, adik botendu temandu ersalah kamu sini saja, maka kamu juga ikut menanggung dosanya, ya kan? Kalau kita baca renungan kita, ya buku PA kita ini, ya ada tiga hal yang menjadi catatan penting yang harus kita perhatikan dalam tema kita hari ini. Yang pertama apa? Ternyata Tuhan punya upaya untuk menyelamatkan orang yang berkenan kepadanya, ya. Dan hukuman Tuhan hanya kepada kejahatan. Ini dalam kisah Sodom dan Gomora, ya kan? Abraham berkata apa? Tuhan, kalau masih ada 100 orang, apakah kau akan yang berkenan kepada, yang setia kepadamu, apakah kau akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang tidak. Abraham melihat tidak ada 100 orang. Lalu dia kurangi lagi. Tuhan, kalau ada 50 orang, apakah engkau juga akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan jawab tidak. Sampai akhirnya Abraham menawar, Tuhan, kalau ada 10 orang, apakah engkau juga akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan tetap menjawab tidak. Tapi ternyata tidak ada lagi masyarakat Sodom dan Gomora yang setia pada Tuhan, ya. Sehingga pada akhirnya ya, Tuhan sebelum dia menghancurkan Sodom dan Gomora, dia mengirimkan 2 malaikatnya untuk membuktikan, ya, 2 malaikatnya untuk membuktikan kejahatan seksual yang dilakukan oleh penduduk Sodom dan Gomora. Dan memang terlihat jelas, ya. Nanti kalau kita baca dalam kitab Kejadian tadi, ya,
Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Ketika dua malaikat itu sampai di tempat Abraham dan keluarganya, Lot dan keluarganya, penduduk desa Sodom dan Gomora telah mengepung rumah tersebut. Serahkan kepada kami dua orang asing tersebut supaya kami bisa. Nah, itu lagi, nggak perlu kita teruskan, ya kan? Dan itu menjadi bukti. Dan saat itu juga Abraham dan Lot dibawa oleh malaikat untuk menyelamatkan diri dari hukuman Tuhan. Walaupun pada akhirnya istri Lot harus menjadi tiang garam karena dia tidak mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, catatan penting yang kedua adalah pembiaran yang mengakibatkan malapetaka. Lot, ya, dia melihat bahwa ternyata penduduk di sekelilingnya sudah terjerumus dalam dosa, tapi Lot diam saja. Ya, Lot diam saja. Dia diam saja, merasa tidak punya kemampuan untuk mengingatkan. Dan akhirnya apa? Hukuman Tuhan datang. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa permata bila melihat ada temannya, baik itu permata ataupun di luar permata, yang terjerumus dalam kesalahan, jangan diam saja, tapi segera ambil tindakan. Ingatkan dia, ya. Ingatkan dia. Kalau setelah kita ingatkan pun dia tidak mau berubah, ya udah, kisamkan abu tanah ibas tapak-tapak nahendunari, dan selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja. Dosanya gak kita lagi menanggung, bebannya gak lagi sama kita. Tapi kalau kita melihat teman kita berbuat salah, kita diam saja, ya berarti kita juga akan turut merasakan hukumannya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, iman orang percaya menyelamatkan keluarganya. Ya. Iman orang percaya menyelamatkan keluarganya. Ya. Abraham, imannya yang menyelamatkan keluarganya, dia dan keluarganya dari hukuman Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah menghukum orang yang setia kepadanya. Ya. Tuhan tidak pernah menghukum anak-anaknya yang beriman kepadanya. Permata yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan, kita sangat sempurna. Kam kerina anak kami begitu sempurna di mata Tuhan. Yang laki-laki bertindaklah sebagaimana harusnya laki-laki. Yang wanita bersikaplah sebagaimana harusnya wanita. Jangan pernah mau merubah dirimu. Ya. Jangan pernah mau merubah kodratmu. Ya. Olah sempat sidi lagi bagi sidi beru, sidi beru bagi sidi lagi. Ingat, hakikat manusia, Tuhan hanya menciptakan dua jenis kelamin manusia, pria dan wanita. Tidak ada yang lain. Jikalau ada rekan kita, sahabat kita, teman kita yang selama ini terjerumus dalam lingkaran LGBT, tugas kita untuk merangkulnya, mengingatkan bahwa Allah sangat mengasihi dia. Ya. LGBT yang kita tolak itu perilakunya. Perilakunya yang kita tolak, bukan pelakunya. Ya. Perilakunya yang harus kita hilangkan, pelakunya harus kita selamatkan. Ya. Ingat, Tuhan sangat mengasihi kita. Ya.
kita begitu sempurna, kita begitu luar biasa. Ya. Kita adalah ciptaannya yang paling luar biasa. Haruskah kita sia-siakan ciptaannya yang luar biasa itu? Ya. Jadi sekali lagi saya berpesan untuk kamu Krina Permata, baik yang di GBKP Simpang Awas Binjai maupun di mana saja kalian berada, jangan mau terlibat dalam lingkaran LGBT, karena itu dosa yang sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Upah dosa adalah maut. Dan kalau ada teman kita, saudara kita ya, yang terlibat, mari bersama-sama kita perjuangkan agar dia kembali ke jalan yang benar. Ya. Kalau dia seorang pria, dia mengingat kembali hakikatnya sebagai ciptaan Tuhan, seorang pria sejati. Ya. Kalau dia seorang wanita, dia juga bisa memahami betapa indahnya menjadi seorang wanita. Ya. Betapa mulianya menjadi seorang wanita. Tidak perlu dirubah-rubah. Nggak perlu ada berita Permata harus masuk dalam transgender. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Kasihan orang tua kita, dan jangan buat Allah Bapa kita menangis, karena kita diciptakannya begitu sempurna, dan di mata Tuhan kita juga luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan malam ini. Biarlah Engkau yang menanamkannya di hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu malam ini boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh jalani hari-hari kami dengan suatu keyakinan bahwa Engkau tetap menemani kami dalam setiap permasalahan kehidupan kami. Ajari kami Bapa, agar kami mampu menjadi diri kami sendiri dan mampu menolak hal-hal negatif yang membuat kami terpisah dari Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Terima kasih untuk pertua kami yang sudah menyampaikan renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki penghujung acara kita. Untuk itu, marilah kita menyanyikan lagu tema kita yang berjudul Hidupmu Berharga Bagi Allah.
Lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur man bandu Tuhan. Sebab serpa senda ikijatkan kami uga belinna kekelengan du ibas kegeluhan kami. PA Permata secara online Tuhan ngobanci lakukan kami. Pengarapan kami Tuhan kelahna PA enda tetap memberikan kriahan ukur, tetap memberikan semangat janah banci tetap mempegegehi kini teken anak-anak lu Permata iba sektor Nazaret JBKP Simpang Awas Binjai secara khusus bagai Krina Permata i belang-belang dunienda secara umum Tuhan. Berpengharapan kami aminna situasi ras kondisi di tengah-tengah negara kami enda memaksa kami ngelakukan perpulungan PA enda bagenda rupana Tuhan lah ngurangi kini teken kami, tapi justru nambahi pengharapan kami Tuhan. Te kami Bapa, situasi enda pasti segera berakhir. Tuhan, retoto kami nandangi bangsa ras negara kami enda, ikutkan ras pemimpin bangsa ras negara kami di tengah-tengah pandemik virus COVID-19 silenga ngadi Tuhan. Kami tetap si mimpin bangsa ras negara kami enda berekendu kepentaran nandangi pemimpin kami Tuhan. Gelahna iba situasi sebagai darupana pe Bapa tetap ia ngasuh dalamkan roda pemerintahan alu mahuli. Jangan ngasuh ia membuat sada kebijakan si berpihak menjelma sinterem Tuhan. Bagaimana lupa kami retoto nandangi tim medis raskrina relawan sir tugas ibas gugus tugas pencegahan virus COVID-19 enda Tuhan. Kami tetap sirdahin ibas krina tim enda Bapa tutup bungkus lu iya krinana alu kesah musibah dia. Janah ibas pelayanan nape Tuhan kamlah si masu-masusa. Bagai pe retoto kami nandangi krina pasien si terkena virus COVID-19 enda pendeskan kami man bandu Tuhan. Perdahinlah kami angkat kendu pinakitna Bapa. Bagai pe retoto kami Tuhan nandangi krina perpulungan lu ibas GBKP Simpang Awas Binjai enda Tuhan. Secara khusus retoto kami nandangi kegelangan kami nande Leo beru-guru singa, nande Immanuel beru sembiring, nande Bella beru Simanjuntak, nande Apin Ginting, bagepe raskrina anak lu, aminnalah isinapun kami gelarna skala-skala Tuhan. Silin ibas keadaan sakit, baik si irawat di rumah sakit, menjalani pemulihan di rumah. Tuhan sienda krina nesken kami kubas tandu, kamlah tetap redahin ibas kegeluhanna Bapa. Berikan lu pengertiin belana ibas situasi las kondisi si bagian darupana pe Tuhan
tetap ngasup ia ngangkai kaikin sura-suranu ibas kegeluhanna. Teu kami Bapa ibas waktuna pinakit sing rim-rim daging gula kekelengan kami yang dekrinana pasti ia angkat kendu sebab ibas kami lalit si matahan. Bagai pertoto kami Tuhan nandangi anak-anak lu permata GBKP si pengawas Binjenda si mungkin ibas Pak Senda dalani persekolahanna perkuliahanna enda pe pasu-pasu Tuhan gelah nakai si disurakenna bancir kesehen alun mahuli sentudu ras pratendu si Pak sana nimai pendahin tuduh kendulah dahin si tepat Tuhan gelah arah dahinna enda pe banci ia mempermuliakan gelarmu saja bagai pe singgo cukup umurna guna ngalokan teman geluhna Tuhan enda pe kam tetap si masu-masusa pecumpa kendu ia ras teman geluh singgo isikap kendu Tuhan andaskan kami kerina kegeluhan kami kubas tandu kam tetap redahin ibas kegeluhan kami Bapa sebab te kami labo kami ngasup dalani wari-wari kegeluhan kami adilakin kam sirdahin ibas kegeluhan kami ya Tuhan bagai pe Bapa mindo kami kam tetap sirdahin ibas bangsa ras negara kami ya pengadindulah penyebaran virus COVID-19 enda Tuhan sasap kendu virus COVID-19 enda ibas negara kami enda nari Tuhan pulih kendu situasi ras kondisi kegeluhan kami Bapa sebab mau metede hati kami banci pulung ras-ras guna muji ras mempermuliakan gelarmu saja enda mempingko-pingko kami Tuhan melalate kami turikan kami man bandu tapi te kami sope belaskan kami leben itendu kai si mahuli si jadi kerajaan kami jangan te kami Bapa kerina keperluan kami i cukup kendu tepat ibas waktunya ibabo si kerina Tuhan sasak kendu salah dosa kami gelana metunggung kami gelari anak-anak lu metunggung kami ngalokan pasu-pasu sirahna ibas kamna alo kendulah pertoton kami ya Tuhan sebab reh kami ibas dari Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami manusia singgo ngajari kita retoto minta dagi ras-ras oh Bapa kami sini surga melalui pembadiamin reh min kini rajanmu salah min pratendu ibas donienda bagi di surga mereka duman kami akan cukup ibas wari senah enda alamimu salah kami bagi nyalami kami salah kalah empat kami olamin kami Bapa kamu kubas percobaan tapi olamilah kami idur silat nari sebab kangkap simada kerajaan ras kuasa ras kemuliaan sidekah-dekahna amin Bapa terima kasih Bapa